wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini menjelang siang bersama-sama kita berkumpul di tempat yang penuh keberkahan di Pondok Pesantren Salafiyah. Kita menghadiri haul dari Al-Imam Al-Allamah Al-Arif Billah Kiai Haji Abdul Hamid Ibn Al-Imam Abdullah bin Umar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat beliau dan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada kita sekalian dengan berkat mereka, para aulia, para ulama, para salihin. Dan Allah mudah-mudahan memberikan keberkahan bil khusus kepada segenap keluarga besar Kiai Abdul Hamid bin Abdullah bin Umar, bil khusus Kiai Idris dan segenap keluarga besar beliau, dan juga para ulama, para masyayikh yang hadir tengah-tengah kita, Kiai Ali Masyhuri, Gus Ipul, dan segenap para ulama masyayikh. Gus Firjon juga ada di sini, dan Kiai Zulfa Mustafa, Gus Tajul Mafakhir di tengah-tengah kita, dan semua yang hadir. Di sini juga ada Al-Habib Abi Bakar bin Ali ibn al-Imam Al-Habib Abi Bakar bin Muhammad bin Umar Segaf dari Gresik, Al-Habib Hasan bin Ismail. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah taala jadikan kita cinta kepada Nabi Muhammad. Allah taala anugerahkan kita kecintaan kepada para wali-wali dan kepada kaum salihin, dan itu adalah sebuah anugerah yang mahal, yang berharga, yang Allah taala anugerahkan kepada orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Muhibbuhum mahbubu yahsullahul matlubu. Pecinta para wali-wali, pecinta orang-orang saleh dicintai oleh Allah taala dan hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita manusia cinta kepada orang saleh, bahkan para malaikat-malaikatnya Allah mendekatkan diri kepada Allah dengan mencintai orang yang dicintai oleh Allah. Fil Bukhari, dalam Sahih Bukhari itu disebutkan, idza ahabballahu 'abdan nada Jibril. Apabila Allah taala cinta kepada seorang hamba, Allah taala memanggil malaikat Jibril. Allah taala bilang, ya Jibril, innallaha ahabba fulan fa ahibbah. Wahai Jibril, Allah cinta kepada hambanya yang bernama fulan, cintai dia. Fa ahabbahu Jibril, maka Jibril pun cinta kepada orang tersebut, mendekatkan diri kepada Allah, mencari ridhanya Allah taala dengan mencintai orang yang dicintai oleh Allah. Dan tidak cukup sampai di situ. Beliau pun juga memprovokasi, dalam tanda kutip, mengajak kawanannya para malaikat-malaikat dan ahli sama. Wa nada Jibril fi ahli sama. Malaikat Jibril pun memanggil para penghuni langit dan berkata kepada mereka, ya ahli sama, wahai para penghuni langit, innallaha ahabba fulan fa ahibbuh. Allah cinta kepada fulan, cintailah dia. Siapa fulan ini? Fulan penghuni bumi. Fulan penghuni bumi, makan, minum, tidur, dari sisi manusiawinya. Akan tetapi malaikat-malaikat Allah dan penghuni langit mendekatkan diri kepada Allah dengan mencintai orang tersebut. Subhanallah. Fayuhibbuhu ahlus sama, maka penghuni langit pun juga cinta kepada orang tersebut. Kalau sudah begitu, yudha'u lahul qabul fil ardh. Allah taala berikan kepada al-mahbub, wali yang dicintai tersebut, diberikan qabul di muka bumi. Kalau dia berbicara diterima, dicintai oleh masyarakat, dicintai oleh semua orang. Dan orang yang semacam itu adalah orang-orang yang beruntung, yang dikasihi, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Al-Imam Muhammad bin Idris Syafi'i, beliau bilang tentang orang yang semacam ini, uhibbus salihin, saya cinta kepada setiap orang saleh, semua salihin saya cintai mereka, enggak pilih-pilih. Uhibbus salihin, saya cinta kepada semua kaum salihin. Terus beliau bilang, natijah hasil dari cinta kepada orang saleh apa? Allah taala anugerahkan sifat-sifat kesolehan di hati pecintanya. Apa sifat kesolehan di hati pecinta? Dianugerahkan tawadhu oleh Allah taala. Sehingga Imam Syafi'i bilang, uhibbus salihin, saya cinta kepada kaum salihin, walastu minhum, saya bukan orang soleh.
Ini adalah tawadhu daripada Imam Syafi'i. Beliau usia 7 tahun hafal Quran, 9 tahun hafal Muwatta, 15 tahun dapat izin dan sertifikat resmi dari Imam Malik, guru beliau, menjadi mujtahid mutlak. Membagi malam harinya menjadi 3 bagian, sepertiga untuk ilmu, sepertiga untuk tidur, sepertiga untuk ibadat. Enggak mengerjakan yang makruh, apalagi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menghabiskan waktunya, hidupnya, umurnya dengan ilmu. Dia bilang, saya cinta kepada kaum solihin walaupun saya bukan orang soleh, dan saya berharap dapat syafaat dari mereka, kata beliau radhiyallahu anhu ardhah. Dan inilah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan umat ini dididik oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk cinta kepada kaum solihin. Kita dididik oleh Rasulullah untuk cinta kepada wali-wali, kepada kaum solihin. Kepada muslim yang biasa-biasa aja kita disuruh cinta, apalagi muslim yang luar biasa. Sehingga bagaimana dulu Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbah li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Enggak beriman salah seorang kalian hingga mencintai saudaranya sebagaimana dia cinta untuk dirinya sendiri dari kebaikan. Dan juga Rasulullah banyak menceritakan kepada umat ini tentang wali-wali dari kalangan Bani Israel, beda umat. Nabi menceritakan tentang para wali-wali dari kalangan Bani Israel. Di antaranya adalah seperti Juraij dan juga para wali-wali lainnya. Al-Quran menceritakan kepada kita tentang wali-wali dari Bani Israel, bukan nabi-nabi ya. Para wali-wali dari Bani Israel diceritakan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Untuk apa? Menanamkan cinta di dalam hati kita kepada mereka. Sehingga di dalam Al-Quran Allah Ta'ala bercerita tentang Ashabul Kahf. Para Ashabul Kahfi yang dibanggakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala menyatakan, nahnu nagussu alaika naba'ahum bil haq. Allah Ta'ala bawakan managibnya mereka. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, kami kisahkan kepadamu tentang berita mereka dengan hak, dengan benar. Kami sampaikan tentang Ashabul Kahfi, dan mereka bukan nabi, bukan rasul. Sebab mereka adalah umat yang beriman dari umatnya Nabi Isa, dan antara Isa dengan Nabi Muhammad tidak ada nabi, tidak ada rasul. Nabi Isa, setelah Nabi Isa tidak ada nabi dan rasul kecuali Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Ta'ala menceritakan para wali-wali tersebut. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala bercerita tentang wanita salihah, waliyah, yang mulia, yang agung, yang luhur, Sayyidatuna Maryam binti Imran. Diceritakan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran sifatnya, akhlaknya. Kemudian juga bahkan Allah Subhanahu wa taala menceritakan keluarga wali. Di dalam Al-Qur'an diceritakan keluarga wali-wali. Keluarga siapa? Keluarga Imran. Imran bukan nabi, bukan rasul. Bukan nabi, bukan rasul. Dan sebuah surat yang panjang di dalam Al-Qur'an dinamakan dengan nama keluarga Imran, Al-Imran. Menanamkan kepada kita cinta kepada keluarganya Imran, bukan nabi, bukan rasul. Apalagi keluarganya Isa, keluarganya Musa, keluarganya Ibrahim, keluarganya Muhammad, keluarganya Zakaria, keluarganya Yahya. Dan bagaimana di dalam hal tersebut ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana Siti Maryam diasuh oleh Sayyidina Zakaria. Seorang nabi, seorang rasul ditugaskan untuk mengasuh Siti Maryam. Kemudian dididik oleh Sayyidina Zakaria dengan didikan yang luhur, yang agung. Disebutkan di situ, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Tiap kali Zakaria masuk ke tempatnya Siti Maryam, kepondokannya Siti Maryam, mihrabnya Siti Maryam, maka mendapati ada makanan di situ. Sayyidina Zakaria bertanya, "Anna laki hadza?" Dari mana kamu dapatkan ini? Ada yang bukan mahram yang masuk, mencuri, mengambil. Dari mana kamu dapatkan ini? "Anna laki hadza?" Maka Sayyidatuna Maryam berkata, "Galat
huwa min indillah, dari Allah Ta'ala. Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Allah memberikan kepada siapapun yang dikehendaki tanpa hisab. Wa Sayyidina Zakaria nabi dan rasul yang diutus oleh Allah. Siti Maryam satu perempuan. Kedua bukan nabi bukan rasul. Ketiga anak kecil keponakan. Tetapi didikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, didikan para nabi-nabi mengajarkan hormat, etika, husnudzon, bahkan kepada junior yang lebih muda, yang lebih kecil, dan tidak memonopoli kebaikan cuma punya saya doang. Kamu baru lahir kemarin, kok bisa kamu dapat karamat yang semacam ini? Tidak begitu. Tetapi Sayyidina Zakaria ketika melihat karamat depan matanya beliau, maka beliau tunduk kepada anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyerah kepada anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hormat, menunjukkan etikanya. Dengan apa? Dengan tawassul. Hunalika da'a Zakaria rabbahu. Di tempat itu Sayyidina Zakaria berdoa kepada Allah Ta'ala. Kartu kredit bisa sesimpel ini. Honest Card, konsep baru kartu kredit simpel di Indonesia. Allah di situ, di depannya Siti Maryam, beliau berdoa dan dikabulkan doanya oleh Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala Azamatuh. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau banyak kali menceritakan kepada para sahabat tentang Sayyidina Uwais Al-Qarni, Sayyidut Tabi'in, yang paling utama dari kaum tabi'in. Dan saat menceritakan Sayyidina Uwais Al-Qarni disebut namanya, gabilahnya, sukunya, ayahnya, kampungnya, negerinya, sifat tubuhnya, dan kewaliannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manaqib disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada sahabat beliau, di antaranya Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali. Nabi bilang kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, ya Umar, ya Ali, idza lagituma fa agri'ahum minni salam. Wahai Umar, wahai Ali, kalau kalian berdua jumpa dengan Uwais, maka sampaikan salam saya kepada dia. Ditugaskan oleh Rasulullah mencari Uwais Al-Qarni, menyampaikan salamnya Nabi kepada Uwais Al-Qarni. Kemudian bukan sampai di situ saja, dikatakan is'alahu ayyastaghfira lakuma yaghfirallahu lakuma. Minta doa kepada Uwais agar Uwais memohonkan ampunan Allah bagi kalian, maka pasti kalian diampunkan oleh Allah Ta'ala. Apa nggak bisa minta doa kepada Nabi Muhammad yang depan mata? Nabi Muhammad jauh lebih afdal dari Uwais Al-Qarni. Siapa Uwais kalau bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dan bahkan Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib jauh lebih afdal daripada Uwais Al-Qarni. Mereka adalah orang yang paling mulia dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi Muhammad yang paling mulia, nah mereka ini para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasul yang paling mulia, maka sahabat beliau adalah sahabat seorang Nabi yang paling mulia. Sahabatnya Nabi Muhammad lebih mulia dari sahabatnya Isa. Sahabatnya Nabi Muhammad lebih mulia dari sahabatnya Ibrahim. Sahabatnya Nabi Muhammad lebih mulia dari sahabatnya Musa. Kenapa? Sebab Nabi Muhammad lebih mulia daripada mereka semuanya. Dan istrinya Nabi Muhammad lebih mulia daripada istrinya mereka. Kenapa? Sebab Nabi besar Muhammad SAW yang paling mulia, yang paling agung. Itu di dalam aqidah kita ahli sunnah wal jamaah dikatakan wa ba'dahu fal afdalu siddiqu wal afdalu tali lahul faruqu Uthmanu ba'dahu kadza aliyun fasitatul bagin fal badriyu. Yang paling afdal setelah Rasulullah Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Al-Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib. Kemudian juga Asyar al-Mubasyirin bil Jannah, Ahli Badr, Ahli Baitur Ridwan, Sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'ahum bi ihsan radhiyallahu anhum. Allah ridha kepada mereka. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam ngajarkan etika, adab, akhlak yang lebih utama. Mengajarkan kepada murid terkasih beliau, sahabat terkasih beliau, Sayyidina Umar bin Al-Khattab, sekaligus mertuanya Rasulullah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sepupu Nabi Muhammad, keluarganya Nabi, dan juga menantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengajarkan kepada mereka minta doa, cari Uwais, kirim salam, minta doa kepada Uwais Al-Qarni. Berlalu waktu, berlalu masa, wafat Rasulullah, belum jumpa dengan Uwais.
Wafat Sayyidina Abu Bakar, belum jumpa dengan Uwais. Hingga di masa khilafah Sayyidina Umar bin Al-Khattab, di akhir-akhir khilafah beliau, baru akhirnya mereka berhasil berjumpa dengan Uwais Al-Qarni, menyampaikan salamnya Rasulullah dan memohon doa istighfar dari Uwais Al-Qarni untuk mereka, untuk Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali. Dan Uwais Al-Qarni sangat menghormati mereka. Bahkan Uwais Al-Qarni diriwayatkan beliau wafat, meninggal dunia, mati syahid, dan beliau berada di dalam pasukannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, terbunuh mati syahid, dan beliau tergolong dari pasukannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib saat beliau wafat dan meninggal dunia, radhiyallahu anhum wa ardhahum ajma'in. Etika dan akhlak bahkan kepada junior mereka, apalagi kepada senior. Mengapa? Sebab orang yang punya kehormatan, dia tahu cara hormat kepada orang terhormat. Tapi orang yang tidak punya rasa hormat dan etika, memang dia nggak punya kehormatan, nggak punya kemuliaan. Bagaimana dia mau hormat? Faqidu syai' la yu'ti. Sehingga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mendidik para sahabatnya dengan didikan yang demikian, rahmat dan kasih sayang kepada semua orang. Itu ulama mengatakan, man la yarham rajulas su' fa huwa aswa halan minhu. Orang kalau nggak punya kasih sayang kepada penjahat, maka dia lebih jahat daripada penjahat tersebut. Dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam mendidik umatnya husnudzan, sangka baik, adab dan akhlak diajarkan oleh Rasul. Min ijlalillahi ta'ala, kata Rasulullah, termasuk bentuk pengagungan kepada Allah adalah mengagungkan orang yang sepuh dalam Islam. Orang yang udah tua, yang sepuh dalam Islam, diagungkan, dimuliakan. Mengagungkan dia berarti mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga disebutkan bahwasanya para ulama, para masyayikh, bagaimana penghormatan mereka satu sama lain. Ada Kiai Hamid berguru kepada banyak ulama, berguru kepada banyak masyayikh, orang-orang yang mulia. Ada min baitul ilm, alim ibn alim, seorang ulama putra ulama, wali putranya wali, dari keluarga kewalian, keluarga akhlak, keluarga adab, keluarga ilmu, hingga kewalian beliau masyhurah sampai ke seluruh penjuru dunia. Bahkan syekhna wa syekhu syuyukhina, syekhu syuyukh al-imam al-qutb al-habib Abdul Qadir bin Ahmad as-Saggaf mengakui tentang kewalian dan kemuliaan dan keagungan Al-Imam Kiai Abdul Hamid bin Abdullah bin Umar, diakui oleh beliau. Adzal Habib Abdul Qadir bin Ahmad as-Saggaf yang merupakan guru dari Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas al-Maliki dan guru dari para ulama-ulama besar yang kita berjumpa dengan mereka dan berguru kepada para ulama-ulama tersebut. Dan beliau Kiai Hamid tersebut di antara gurunya ada Al-Habib Ja'far bin Syekhan as-Saggaf. Hingga makam mereka pun juga saling berdampingan satu sama lain, membuktikan kedekatan mereka di dunia dekat, di akhirat dekat. Wal Habib Ja'far bin Syekhan, guru beliau itu, apabila Kiai Hamid datang, pernah Kiai Hamid datang masuk waktu sholat, Habib Ja'far minta Kiai Hamid yang jadi imam. Ini gurunya bilang, enggak, kamu jadi imam. Meminta Kiai Hamid menjadi imam, hingga Kiai Hamid menjadi imam salat. Wal Habib Ja'far di belakang bermakmum kepada beliau. Radhiyallahu anhum wa ardhahum ajma'in. Sehingga disebutkan bahwasanya di antara para ulama, para masyayikh radhiyallahu anhum wa ardhahum ajma'in, seperti Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i dengan muridnya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Syafi'i guru besar, punya murid banyak, di antara muridnya Imam Ahmad bin Hanbal. Sekali Imam Ahmad bin Hanbal sakit, maka Imam Syafi'i datang menjenguk Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Syafi'i yang datang kepada Imam Ahmad bin Hanbal, muridnya, menjenguk beliau. Melihat Imam Ahmad bin Hanbal sakit, Imam Syafi'i menangis, bersedih, pulang ke rumahnya kepikiran, saking sedihnya sampai Imam Syafi'i jatuh sakit. Imam Ahmad bin Hanbal dijenguk oleh gurunya, sembuh sudah, ini obatnya saya sudah datang, sembuh. Begitu Imam Syafi'i pulang, nggak lama kemudian Imam Ahmad bin Hanbal berasa sehat segar, beliau sembuh. Dengar Imam Syafi'i sakit, dia balik menjenguk Imam Syafi'i. Saat menjenguk Imam Syafi'i yang sedang sakit, Imam Syafi'i ngelihat Ahmad bin Hanbal sembuh, maka beliau pun juga bergembira dan sembuh.
Itu beliau bilang di dalam syair beliau, maridul habib fa'udtuhu wa maridtu min asafi alaih. Saya menjenguk sang kekasih. Siapa kekasihnya? Muridnya sendiri, Ahmad bin Hanbal. Saat saya jenguk dia, saya nggak tega, saya sedih, saya sakit gara-gara iba kepada dia. Kemudian ketika saya sakit, ja'al habib fazarani fabari'tu min nadhari ilaih. Kekasihku datang menjengukku, rupanya dia sudah sehat. Maka aku melihat wajah dia, aku sembuh. Berkat aku melihat wajahnya dia. Siapa dia ini? Antara guru dengan murid. Etika, penghormatan, adab yang luhur yang diajarkan oleh mereka para aulia, para sholihin, para ulama. Sehingga mereka para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, di dalam hatinya itu enggak ada satu titik kesombongan. Enggak ada nganggap dirinya saya lebih baik dari fulan dan lebih baik dari fulan. Kiai Hamid, sebagaimana kita dengar dan kita ketahui bahwasanya beliau tersebut orang yang dikenal dengan tawadhu yang luar biasa, dengan akhlak yang luar biasa. Kalau ilmunya udah jelas, luar biasa ilmunya, tetapi akhlaknya, tawadhu'nya, istiqamahnya yang sangat luar biasa. Radhiyallahu anhu arda. Lihat tadi kita dengar sebagaimana disampaikan oleh Kiai Zulfa Mustafa, bagaimana tawadhu beliau, akhlak beliau terhadap pencuri. Datang ke rumahnya beliau mau mencuri, mau mengambil hartanya, mengambil asetnya, mengganggu di rumahnya. Beliau memperlakukan pencuri dengan perlakuan yang luar biasa, dengan akhlak dan adab yang luar biasa. Radhiyallahu anhu arda. Dan adab dan akhlak yang semacam ini sudah langka. Di zaman dulu sudah langka, apalagi di zaman sekarang. Maka bersama pasukan untuk memerdekakan kota Mekah dari penjajahan dan penindasan orang-orang musyrikin yang menguasai, yang menindas, dimerdekakan oleh Rasulullah. Kemudian saat Rasulullah masuk bersama pasukan, maka Nabi Muhammad bersama pasukan ngelihat di tepi jalan ada seekor anjing betina yang baru saja melahirkan bayi-bayinya. Bayi-bayi anjing tersebut sedang menyusu. Ini anjing betina tersebut melihat pasukan sahabat yang demikian banyak, puluhan ribu, ketakutan. Maka Rasulullah tugaskan satu sahabat, turun dari kudamu, berdiri dekat anjing betina tersebut, halau pasukan jangan mendekat, agar anjing itu tidak merasa khawatir dan takut. Perangnya Nabi Muhammad, jihadnya Nabi Muhammad ingin memberikan rasa aman bagi anjing, apalagi bagi manusia. Ada akhlak yang lebih luhur dari ini. Sayyidina Uwais Al-Qarni, beliau mencari makanan di tong sampah, dicari mana yang masih bagus, mencari yang halal di sana, di tong sampah, digundukan sampah. Di tepi yang lain, di tepi gundukan sampah tersebut ada seekor anjing lagi cari makanan juga. Maka anjing itu menggonggong Uwais Al-Qarni. Uwais berkata, saya nggak ganggu kamu, saya nggak ngusir kamu, kamu jangan ngusir saya. Saya nggak mengklaim superior, saya lebih mulia dari kamu atau kamu lebih mulia dari saya, hingga yang lebih mulia merasa berhak lebih menguasai. Lah, nggak ada, kita nggak kenal begituan. Bahkan terhadap hewan dan binatang. Uwais Al-Qarni mengatakan, anta kul mimma yalik wa ana akul mimma yalini. Kamu makan bagian yang dekat dengan kamu, saya makan bagian yang dekat dengan saya. Ya, ini gundukan sampah, di sana anjing, di sini dia. Di hidangan yang sama. Dia bilang, saya nggak bilang saya lebih mulia dari kamu atau kamu lebih mulia dari saya. Siapa yang lebih mulia nanti di akhirat? In juztus sirat fa ana khairum mink. Kalau aku berhasil lolos melewati sirat, maka aku lebih mulia dari anjing, masuk surga. Tapi kalau aku gagal masuk surga, masuknya ke dalam api neraka, maka anjing lebih mulia dari saya. Hadalah akhlak dari para aulia was salihin. Ini akhlak mereka seperti ini. Bahkan gak berani menyombongkan diri kepada seekor anjing, apalagi kepada manusia. Fil Bukhari, Nabi Muhammad bercerita tentang seorang wanita penjahat, pelaku maksiat dari Bani Israel. Saat dia berjalan di padang pasir kehausan, akhirnya berjumpa dengan sumur. Dia ingin minum, dilihat sumur ada airnya, cuma nggak ada timba. Dia turun, memanjat, turun ke bawah, dia minum sampai hilang dahaganya. Naik ke atas, dia lihat seekor anjing hampir mati kehausan. Maka dia bilang, laqad balagha bihi ma balagha bi minal atash. Anjing ini merasakan rasa haus yang tadi saya rasakan, hampir mati.
Maka apa yang dia lakukan? Dia turun ke bawah, memanjat lagi ke bawah, dia ambil air dengan sepatu kulitnya itu, sampai dikatakan itu sepatu kulit digigit di mulutnya sambil dia memanjat ke atas. Sampai di atas diberikan itu air kepada anjing tersebut. Sampai hilang dahaganya, segar, melanjutkan perjalanan anjing tersebut hidup. Berkat akhlaknya, rahmatnya, kasih sayangnya kepada seekor anjing, maka Allah Ta'ala hapuskan semua dosa-dosanya dia. Berkat adabnya, berkat akhlaknya. Radhiyallahu anha warḍaha. Bahkan dalam Sahih Bukhari disebutkan bukan perempuan juga, ada perempuan, dalam riwayat yang lain orang laki. Syekhana Al-Habib Umar bilang, bagaimana yang benar? Jadi orang tersebut orang laki atau perempuan yang melakukan ini? Itu beliau bilang, rupanya ada dua kejadian, satu menimpa orang laki, satu orang perempuan, dua-duanya. Subhanallah. Dan beginilah akhlak orang-orang soleh, perilaku mereka dan adab mereka, sehingga dikatakan bahwasanya mereka para wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menatap mereka, melihat rahmat kasih sayang dari ujung rambut sampai ujung kaki, tawadhu dari ujung rambut sampai ujung kaki, rasa takut kepada Allah Ta'ala dari ujung rambut sampai ujung kaki. Galal Firashafat Allamatud Dunya mengatakan bahwasanya idza ru'u yushharu dzikrullahi fahuwa lahum sima 'alal jibahi yu'rafu ma'anahum bila ishtibahi min haitsu ma yu'rafu dzul jalali. Kalau tadi Kiai Zulfa menyebutkan itu syair dari Al-Habib Hasan Al-Jufri yang ditujukan kepada Syekh Kiai Uthman Al-Ishaqi, Masya Allah, ada syair dari Allamatud Dunya, muridnya Imam Al-Haddad Abdurrahman bin Abdullah Balfaqih, yang mana syair tersebut juga patut dan tepat diletakkan kepada para wali-walinya Allah, termasuk kepada Kiai Hamid ini. Mereka adalah orang-orang yang ketika kamu melihat mereka, kamu teringat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Radhiyallahu anhum wa ardahum. Melihat mereka ingat Allah, la ilaha illallah, subhanallah. Teringat anugerah Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada hambanya. Hadza ata'una famnun aw amsik bighairi hisab. Ini anugerahnya kami. Juga ada sebagian orang ahli maksiat yang kalau kita lihat ingat Allah Ta'ala, ngelihat muka dia astagfirullah, ngelihat muka dia na'udzubillah, ngelihat muka dia la haula wala quwwata illa billah waliyadzubillah min dzalik. Akan tetapi mereka para wali-walinya Allah Ta'ala yang kalau dilihat mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingatkan kita akan anugerah Allah, pemberiannya Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala ta'zamatuh. Hingga beliau bilang halu dzawid da'wa lahum tufarig binuri furganin yarahu dzaik la birtifa'il jah wal khawarik wala bihusnil wa'dhi wal aqwali. Orang yang hanya sekedar mengklaim, mengaku-ngaku, mengklaim, mengaku-ngaku tapi palsu, itu beda dengan yang asli, beda dengan yang asli. Sehingga ada ini buah, kadang ditaruh buah-buahan itu di atas meja, kadang buah beneran, kadang buah pajangan, beda, kelihatannya sama tapi begitu dicobain beda. Yang asli dicobain enak, manis, yang palsu dicobain gigi kita patah. Nah begitu juga orang yang mengklaim tentang sesuatu berbeda dengan yang asli, dibedakan oleh orang yang Allah Ta'ala berikan basirah di dalam hatinya, kelihatan dari wajah mereka, kelihatan dari akhlak mereka, kelihatan dari auranya mereka. Ulama mengatakan bahwasanya kullu kalam yakhruj wa alaihi kiswatul galab alladzi minhu kharaj. Setiap ucapan kalimat yang keluar dari seseorang, kalimat yang keluar dari seseorang terbungkus dengan bungkusan hati orang tersebut, terbungkus dengan bungkusan hati dari orang pembicara tersebut. Sehingga kalau hatinya bercahaya, ucapan yang keluar dari orang tersebut terbungkus cahaya dan dirasakan aura kenikmatan kelezatannya oleh pendengar. Akan tetapi apabila kalimat tersebut bersumber dari hati yang gelap gulita, maka ketika disampaikan walaupun kalimatnya hikmah akan menimbulkan keresahan di dalam hati. Waliyadzubillah min dzalik. Sungguh kewalian para wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka adalah orang munib, khasyi', ahli inabah, ahli khusyuk, yang selalu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang hatinya cemerlang, enggak ada kedengkian, enggak ada kebencian, enggak ada prasangka buruk kepada siapapun juga manusia. Orang yang paling berakhlak, orang yang paling tawadhu. Dan ini ulama ya macam begitu. Kalau seandainya ilmu yang dia punya, ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ilmunya Nabi Muhammad, Rasul sallallahu alaihi wasallam orang yang paling alim. Beliau bilang di dalam ucapannya, dalam doa yang beliau ajarkan kepada Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq untuk dibaca
setiap selesai tasyahud sebelum salam dari sholat, apa doanya Rasulullah? Rabbi inni, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kabira. Dalam riwayat zulman katsira faghfirli maghfiratan min indik innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sesungguhnya saya orang yang zalim, menzalimi diri saya sendiri, kezaliman yang banyak. Dalam riwayat kezaliman yang besar, berikan ampunan darimu, engkau maha pengampun maha penyayang. Hadza ilmunya Nabi Muhammad mewariskan tawadhu yang semacam ini. Ilmunya Sayyidina Adam, yang mana Allah Ta'ala memberikan ilmu kepada Nabi Adam. Apa hasil daripada ilmunya Nabi Adam? Beliau berdoa kepada Allah Ta'ala, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, saya menzalimi diri saya sendiri. Kalau engkau tidak mengampuni dan merahmati saya akan menjadi orang yang sial, orang yang merugi. Ilmu yang mewariskan takut kepada Allah, mewariskan khusyuk, mewariskan tawadhu dan merendah kepada Allah Ta'ala. Ilmunya Nabi Yunus, wa nada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dia bilang, maha suci engkau, aku termasuk tergolong orang-orang yang zalim, kata Nabi Yunus. Dan ilmunya nabi-nabi seperti ini, akhlaknya mereka, ilmu yang mewariskan tawadhu. Beda dengan ilmunya iblis. Ilmunya iblis, dia bilang, ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia, saya lebih baik dari dia, dari Adam. Kemudian dia berkata, saya punya dalil. Sombong, takabur, pakai dalil, pakai hujah. Saya bikin dalil, saya punya dalil, saya punya argumentasi, kalau saya lebih afdal dari dia, kata iblis. Dia bilang, ana khairum minhu khalaqtani min nar khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan saya dari api, engkau ciptakan dia, Adam, dari tanah. Ada argumentasi, ada ilmunya iblis. Waliyad billah min dzalik. Beda dengan ilmunya para nabi-nabi, ilmunya para rasul, ilmunya para wali-wali wassalihin. Itu Al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir. Al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir, itu beliau bilang, ya, di dalam Sulamat Taufik beliau, itu bagaimana beliau mengatakan dalam syair beliau, beliau bilang, ya Rabbana a'tarafna bi annana getarafna wa annana asrafna 'ala alladha asyrafna. Ya Allah, saya mengaku kalau saya udah bikin dosa, dan kita hampir-hampir terjerumus dalam api neraka. Sampai beliau mengatakan dalam ucapannya, dalam munajat dan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala, naqulu bil lisani ma laysa fil janani ihsanuna masawi sidguna da'awi nura'il khalaik walil wara nunafik naqulu ma la naf'al wa nati ma la najhal. Beliau mengatakan, kerjaan saya yang dianggap baik isinya kejahatan semuanya, keburukan semuanya. Kita ngomong, ngajak orang, dakwah, tapi kita sendiri enggak mengerjakan daripada kebaikan dan petuah kita tersebut. Kita, kerjaan kita riya, cari muka kepada manusia. Amalan kita seperti amalannya orang-orang yang ahli nifaq, waliyadzubillah min dzalik. Sampai demikian Sayyidina Umar bin Al-Khattab, muridnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau datang kepada Sayyidina Hudzaifah bin Al-Yaman. Hudzaifah bin Al-Yaman diwariskan suatu ilmu yang enggak dimiliki oleh sahabat yang lain. Apa yang dia punya? Fikih tahawulat. Sayyidina Hudzaifah bin Al-Yaman, beliau mengetahui, dititipkan oleh Rasulullah sebuah ilmu. Bahkan Rasul membuka ini di antara oknum munafikin fulan. Dan Sayyidina Hudzaifah bin Al-Yaman ketika mengetahui hal tersebut, dia, aku udah mulai langkah pertama bareng Olim Trade. Aku deposit $10. Ketika munafik lah, dia jaga rahasianya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan amanatnya Nabi Muhammad. Kemudian Sayyidina Umar bin Al-Khattab datang kepada Hudzaifah bin Al-Yaman. Dia tanya, saya nggak tanya siapa tuh orang munafik tersebut yang disebut oleh Nabi Muhammad. Cuma saya mau tanya satu aja urusan saya. Apakah saya termasuk orang yang munafik yang disebut oleh Rasulullah? Dia takut kepada dirinya. Itu katanya di antara tanda iman, mukmin selalu takut kalau dirinya itu munafik. Di antara tanda keikhlasan, selalu nganggap dirinya nggak ikhlas sebagai orang yang riya. Sampai itu dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwasanya Ibn Abi Mulaikah, beliau bilang, tabi'in dia, adraktu 30 min ashabi Rasulillah kulluhum yakhaf ala nafsihi nifaq. Saya berjumpa 30 orang dari sahabatnya Rasulullah mengalami
berguru kepada 30 orang sahabatnya Nabi Muhammad, jumpa dengan mereka. Dan semua 30 orang tersebut dari tawadhu mereka menganggap diri mereka ini jangan-jangan saya orang munafik, takut kalau dirinya munafik. Subhanallah. Demikian tawadhu yang teramat luar biasa, enggak menganggap dirinya mulia. Radhiyallahu anhum wa ardhahum. Dan inilah sifat yang agung, sifat yang luhur dari mereka para aulia, pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, katanya dikatakan oleh para ulama, oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali, ya, ini ketika kita berbicara tentang orang soleh, tentang wali-wali, tentang sifat luhur, sifat mulia, kita ditodongkan, ditempatkan dalam dua pilihan. Pilihan tersebut pilihan yang baik, imma ittisaf wa imma insaf. Ketika disebutkan tentang orang soleh dan sifat mulia mereka, antara dua, kita mengambil bersifat dengan sifat yang mulia tersebut. Atau kalau kita masih belum bisa bersifat dengan sifat mulia, maka kita insaf, kita sadar diri tentang keadaan kita dan menghargai orang-orang yang mulia tersebut. Jangan kita terharamkan dua-duanya. Udah nggak dapat ittisaf, nggak dapat insaf. Itu beliau bilang, inda fagdil ittisaf fala agal minal insaf. Ketika kita nggak bisa bersifat, paling tidak kita sadar diri kalau kita lemah, kalau kita kurang. Hingga ketika kita nggak punya sifat kemuliaan tersebut, kita dimuliakan oleh Allah Ta'ala dengan sifat tawadhu dan sifat husnudzan dan i'tiraf kepada dzawil fadl bi fadlihim, dengan kemuliaan mereka. Sungguh kita hadir di tempat ini bentuk kecintaan kita dan kecintaan umat kepada Kiai Hamid. Sehingga tadi kita datang di sini, Masya Allah, kita bingung tempat haulnya di mana. Kita mengatakan ya, kepada Hadal Habib Abu Bakar bersama-sama kita di mobil tadi barusan, itu ini tempat haulnya itu, tempat acara haul, rupanya bukan di rumah, satu kota menjadi tempat haul. Satu kota menjadi tempat haul. Mahabbah, kecintaan yang Allah Ta'ala tanamkan kepada masyarakat penduduk bumi terhadap para wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat keikhlasan Kiai Hamid, beliau nggak mau dikenal, nggak mau menonjol, merendah, tawadhu, tapi Allah Ta'ala angkat beliau, Allah Ta'ala muliakan beliau. Radhiyallahu anhu arbah, anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man tawadhu rafa'ahu Allah, yang bertawadhu diangkat oleh Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala azamatuh. Wa hadza Kiai Hamid, apabila sebagaimana di dalam hadis, malaikat-malaikat mendekatkan diri kepada Allah dengan cinta kepada para aulia, para salihin, kita pun datang ke sini mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan cinta dan hormat kepada Kiai Hamid dan cinta kepada semua wali-wali dan semua orang salihin, dan kita enggak membeda-bedakan di antara para wali-wali tersebut. Sebagaimana firman Allah Ta'ala mencontohkan orang yang beriman, la nufarigu baina ahadim min rusulih, enggak membeda-bedakan dalam keimanan kepada para rasul-rasulnya Allah Ta'ala. Barang siapa yang bilang saya cinta, saya beriman kepada Nabi Musa tapi nggak mau beriman kepada Nabi Isa, kafir. Barang siapa yang beriman, saya beriman kepada Nabi Musa, beriman kepada Nabi Isa, nggak mau beriman kepada Nabi Muhammad, nggak diterima imannya dia. Barang siapa yang beriman kepada Nabi Musa, beriman kepada Nabi Isa, beriman kepada Nabi Muhammad, tapi saya nggak mau beriman kepada Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim, nggak diterima imannya. Sehingga bagaimana kita diajarkan untuk iman kepada semua nabi dan rasul, beriman kepada semua malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, benci satu maka gugur kecintaan kita kepada semuanya. Itu orang-orang Yahudi, Ahlul Kitab, mereka bilang bahwasanya yang turun kepadamu Jibril atau Mikail, malaikat siapa yang turun kepadamu membawakan wahyu? Nabi Muhammad bilang malaikat Jibril. Bilang itu Jibril musuhnya kita, orang-orang Yahudi. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, man kana aduwan li Jibrila wa Mikala fa innallaha aduwwun lil kafirin, man kana aduwan lillah. Barang siapa yang menjadi musuh kepada Allah, musuh kepada rasul-rasulnya Allah, musuh kepada Jibril dan Mikail. Mereka cuma musuh kepada Jibril. Dibilang kamu musuh Jibril, kamu musuh Allah. Memusuhi Jibril, memusuhi Mikail. Oh saya dukung Mikail. Kamu musuhi Jibril, kamu musuhnya Mikail. Dan musuhnya semua malaikat, musuhnya semua rasul. Dan sikap kita kepada para wali-walinya Allah, kita cinta, wajib cinta kepada mereka semuanya. Kita cinta kepada Uwais Al-Qarni, kita cinta kepada Al-Hasan Al-Basri, kita cinta kepada Al-Imam Abu Hanifah, kita cinta kepada Imam Syafi'i, kita cinta kepada Al-Imam Abi Abdillah Al-Bukhari, kita cinta kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kita cinta kepada Junaid Al-Baghdadi,
Kita cinta kepada semua para wali-walinya Allah. Kita cinta kepada para wali songo. Kita cinta kepada Maulana Malik Ibrahim, Maulana Ahmad Rahmatullah, Maulana Syarif Hidayatullah, Maulana Ishaq. Kita cinta kepada Kiai Hamid. Kita cinta kepada Imam Sahib Ratib Abdullah bin Alul Haddad. Kita cinta kepada Al-Faqih Al-Muqaddam. Kita cinta kepada semuanya. Itu dilarang dalam hadis qudsi fil Bukhari. Allah Ta'ala nyatakan, Rasul menceritakan, man adali waliyan, yang memusuhi satu wali. Memusuhi, saya cinta sama 1 juta wali, saya cuma musuh sama 1 saja. 1 juta saya cinta, 10 juta wali semuanya saya cintai, cuma 1 saya musuhi. Allah Ta'ala bilang, man adali waliyan, yang memusuhi 1 wali, maka apa Allah Ta'ala bilang? Faqad adzantuhu bil harb, saya nyatakan perang. Enggak ada dosa orang mau berzina, melakukan kejahatan apapun, enggak sampai diperangi oleh Allah Ta'ala. Satu-satunya dosa yang pelakunya diperangi oleh Allah ada 2. Yang pertama, pelaku riba, yang melakukan praktek riba. Yang kedua, muadatil auliya, memusuhi para walinya Allah Ta'ala. Man adali waliyan, memusuhi 1 wali, perang. Bagaimana kalau yang dimusuhi 2, 3, 4, 5, sampai dibilang para ulama, Syekh Al-Habib Umar mengatakan, orang kalau diperangi oleh Allah dari mana mau dapat husnul khatimah? Diperangi oleh Allah Ta'ala, dari mana mau matinya dalam Islam? Dari mana mau dapat ampunan dari Allah Ta'ala? Dari siapa dia bisa dapetin kalau dia diperangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Walidzalik, cintai semua wali-walinya Allah, hormat kepada semua orang. Anggap tiap orang yang kita jumpa jangan-jangan itu Khadir. Anggap tiap saat yang kita lalui jangan-jangan itu saat al-ijabah. Anggap tiap majelis yang kita hadiri majelis dilimpahkan rahmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Ta'ala anugerahkan rahmatnya kepada kita sekalian, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pertebal keimanan dan kecintaan kita kepada setiap para aulia, kepada salihin, kepada kaum arifin, sebagaimana pada hari ini Allah Ta'ala kumpulkan kita semua dalam cinta kepada Kiai Hamid, dalam cinta kepada para aulia, dalam cinta kepada salihin. Mudah-mudahan esok hari kiamat dikumpulkan kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam di barisan mereka. Itu fil akhir disebutkan dalam hadis bahwasanya besok Rasulullah, umatnya Nabi Muhammad bersama Nabi Muhammad itu masuk di padang mahsyar, dikumpulkan di umat ini wajah-wajah yang wajahnya seperti bulan purnama, bukan 1, bukan 2, banyak, ribuan, sampai umat-umat yang lain tersebut bertanya, ini umat siapa? Nabinya ada berapa? Bilang nabinya cuma 1, Nabi Muhammad. Nah itu yang wajahnya bagaikan para nabi-nabi, wajahnya bagaikan purnama, itu siapa? Itu para aulia, para ulama dari kalangan umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersama mereka Kiai Hamid, bersama mereka aulia tis'ah, bersama mereka para salihin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kumpulkan kita bersama mereka di barisan mereka, ma'ahum wa fihim daiman fi darudh wal akhirat, nadkhul ma'ataha wa alih fi sufufil awalat, dimasukkan kita bersama mereka ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga para ulama kita, Allah Ta'ala panjangkan umur mereka, diberikan kesehatan kepada mereka, dan Allah Ta'ala jadikan mereka senantiasa bisa memberikan manfaat kepada umat dan petunjuk kepada umat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala insyaallah memberikan kesehatan kepada Kiai Idris dan segenap keluarga besar Kiai Abdul Hamid dan semua para ulama yang hadir tengah-tengah kita, para masyayikh. Allah Subhanahu wa Ta'ala lindungi mereka dari bala, dari musibah, dan dijadikan mereka lentera penerang bagi umat, penyebar kedamaian, kesejukan dan rahmat di tengah-tengah umat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma, la taj'al fina wala minna wala ma'ana syaqiyan wala mahruma, ihdina bihudak, ij'alna mimman yusari' fi ridak, la tuwallina waliyan siwak, wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak, birahmatika ya arhamar rahimin. Jama'tana ala mahabbatihim, rabbi fanfa'na bi barakatihim, wahdina al-husna bi hurmatihim, amitna fi tariqatihim ومعافاة من الفتن برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.